hujan ricik-ricik maghrib kan waktu itu. Ya. Di sini ada pohon kemang. Oh, ada pohon kemang nggak Pak di sini? Kemang. Pada waktu itu nampak apa? Jin. Oh, jin merupai apa Pak? Jin itu besar, warnanya hitam. Tapi ya kita melihat itu kita langsung apa? Tangan ini merinding. Oh, sosok tinggi besar ya Pak ya? Iya. Oh, kayak gitu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang tanggal 5 Mei tahun 2026, L berada di salah satu makam sejarah yang ada di Palembang teman-temannya. Nah seperti biasa nih teman-teman, sebelum L mulai, L ingetin lagi ke kalian teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang teman-teman. Tanpa lama banyak basa-basi lagi teman-teman, kita bakal masuk, kita cek ada apa aja yang ada di sini teman-teman. Pantengin terus, ikutin ya. Ayo kita masuk. Oke teman-teman, sekarang kita bakal meluncur ke atas ya. Nah di situ makam para rajanya teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau kalian yang mau datang ke sini, itu pintu masuknya nanti lewat situ ada penjaga teman-teman, pos security. Nah nanti masuknya di sini ya, beli tiketnya di sini. Harganya itu cuma Rp6.000 teman-teman. Kalian bisa menikmati fasilitas wahana bersejarah yang ada di Bukit Seguntang ini teman-teman. Nah, kita bakal masuk lagi ke atas. Nah di depan saya ini teman-teman, saya melihat ada kayak ini ya, palang nama-nama makam. Seperti itu ya, makam Raja Sebentar Alam, makam Putri Kembang Dadar, makam Panglima Bagus Kuning, makam Panglima Bagus Karang. Nah, sarananya itu teman-teman, ada pos jaga depan, musola, toilet depan, pendopo dan lain-lain ya teman-teman. Tuh bisa dilihat. Nah, kita bakal ke atas lagi, mengeksplor lokasi Bukit Seguntang ini teman-teman. Wow, nah di depan saya ini udah ada tangga menuju ke atas ya. Wow, kita naik tangga. Di sini juga udah disiapin tempat duduk ya. Itu ada berapa ya, setiap tangganya ada tempat duduk. Nah di sebelah kiri aku pun udah ngelihat ada kayak tugu ya, warna kuning. Wow, kita jalan lagi ke atas. Tapi teman-teman, tadi sebelum L naik ke atas, L udah ngobrol sama Kuncen ya, yang yaitu interview aku bareng Kuncen di sini, apa aja yang terjadi di sini, apapun hal yang di luar nalar yang terjadi di sini, itu udah sempat berbincang-bincang kita. Jadi teman-teman dengerin dulu ya, nih seperti ini teman-teman ya, nih. Oke teman-teman, kita sekarang bersama Pak Suryadi ya teman-teman ya. Nah beliau ini adalah penjaga ya Pak ya di Bukit Seguntang teman-teman ya. Nah khususnya makam teman-teman. Nah di sini Pak, mau tanya nih Pak ya, sepengetahuan Bapak ada kejadian apa aja Pak di sini Pak, menurut Bapak? Kalau kejadian di sini ya banyak sekali yang kita lihat-lihat, tapi kan untuk apa kita ceritakan? Ya betul nih teman-teman ya, banyak katanya teman-teman. Kalau selama tinggal di sini nih Pak, kejadian-kejadian menurut Bapak yang di luar nalar tuh ada apa aja Pak gitu Pak? Seperti ya, misalnya kita lagi santai, kita sering dipanggil. Jadi sini katanya. Cuman tidak kami jawab. Karena kan mereka tuh sering apa? Sering ganggu. Tapi ya tidak usah dijawab untuk apa, kan karena kita tidak kenal. Oh gitu Pak ya. Nah, itu di bawah ya Pak ya, rumah Bapak ya Pak ya? Iya. Boleh nggak kita sekalian ke bawah Pak sambil cerita? Nah yuk. Jadi tinggal di sini udah berapa lama Pak kira-kira? Kalau untuk di makam udah lama dari ibu. Oh dari kan ibu. Umur kan udah 53 tahun. 53 tahun ya Pak ya. Oh 53 tahun. Jadi kan dulu kan Seguntang ini kan dari
tempat kita masuk sampai ke atas kan dulunya apa kuburan umum. Oh, makam umum teman-teman ya. Jadi dulu makam umum ini ya. Ya. Terus tahun 1991 pada waktu yang jadi Pak Ramli Hasan Basri mau dibuat apa wisata. Oh, wisata. Jadi wisata Taman Wisata Bukit Skuntang. Jadi kuburan-kuburan atau yang makam-makam itu miliknya punya yang di asli Bukit Skuntang. Ya. Diumumkan melalui radio, televisi, koran, kan belum ada HP waktu itu kan. Iya, iya. Siapa yang keluarganya ditanam di sini atau dikubur sini dipindahkan ke umum. Tapi diganti rugi. Oh, diganti di relokasi lah Pak ya. Iya, Ya Pak. Jadi Bapak kalau tinggalnya di bawah ya Pak ya? Iya, tinggal di sini juga sih. Belum begitu lama, tapi udah berapa tahun. Karena kan pada waktu itu berhubung kami juru kunci, malam-malam kan orang masih mencari. Jadi oleh Pak Hairul kami disuruh tinggal di situ. Oh, Pak Kasih. Pak Kasih ya Pak ya. Karena kan tidak ditunggu. Kalau tidak ditunggu kan takutnya hancur kan. Jadi kalau ditunggu kan itu apa tempatnya kan utuh, bagus masih. Oh, ya bagus ya Pak ya. Nah pada waktu itu tanpa terduga di sini kan hujan recek-recek maghrib kan waktu itu. Ya. Di sini ada pohon kemang. Oh, ada pohon kemang nggak Pak di sini? Kemang. Pada waktu itu nampak apa? Jin. Oh, jin merupai apa Pak? Jin itu besar, warnanya hitam. Tapi ya kita melihat itu kita langsung apa? Tangan ini merinding. Oh, sosok tinggi besar ya Pak ya. Iya. Oh, kayak gitu ya Pak ya. Ada pohon kemang dulu di sini. Oh, di sini ya teman-teman. Ini ada pohon dulu kata Bapak ya teman-temannya. Iya. Oh, itu sering ganggu nggak Pak ke tempat tinggal Bapak? Enggak Pak ya? Tidak. Karena kan sebelum kita tinggal di situ kita mohon izin dulu. Kalau bahasa kami kan, Buyut aku numpang di sini, jangan ganggu, aku minta tolong dijaga. Karena kan kamu orang lama, saya yang baru, tidak mungkin kami mengusir kamu. Oh, gitu ya Pak ya. Ya kita jalan lagi Pak. Tapi udah berapa seperti Mulyadi kan tinggal di sini takut. Oh. Itu ada lagi takut kan sering dipanggil. Dia suka manggil juga Pak seperti Pak. Sering manggil suara perempuan, sering manggil nama. Tapi juga ada yang dimimpiin, misalnya di depan ini apa bunga-bunga itu bagus sekali, ada cewek-ceweknya putri gitu kan. Oh, kayak putri-putri seperti Pak. Ya, sering. Oh, teman-teman. Nah, jadi si Bapak tinggalnya di bawah itu teman-temannya. Ini kalau yang sering berkunjung ke sini Pak ya, seperti kayak meminta-minta kayak gitu Pak, seperti minta apa itu sering nggak Pak di sini Pak? Itu berupa niat atau nazar atau ujar-ujar. Misalnya mereka itu belum ada keturunan ya, mereka datang kemana, ke makam raja atau ke putri atau ke panglima. Nanti dia pakai bambu, berdepo di bambu kan. Kalau misalnya dia bilang dia baca semuanya kan yang Maha Kuasa mengabulkan perantara dari makam raja atau putri atau panglima kan. Nanti setelah mereka itu berhasil, mereka kan bilang kalau seandainya aku punya keturunan apa istriku hamil, aku akan datang membawa kambing. Setelah istrinya hamil atau udah melahirkan, dia datang membawa kambing. Oh, seperti nazar Pak ya. Betul. Nanti kita sebagai juru kunci kita doakan kambing itu diserahkan sama kita. Oh, seperti itu ya. Nah, itu cerita. Cuma di sini makam-makamnya tidak mau dia ditinggalin darah. Misalnya kambing itu dia tidak mau dipotong. Kenapa Pak alasannya Pak? Karena dia tidak mau ditinggalin darah, mau bersih. Oh, bersih Pak ya. Kalau dia mau potong, dia motong di dusun, tinggal bawa masak sini. Oh, seperti itu Pak. Nanti masakan itu dibagi-bagi apa enggak? Dibagi ya, dibagi, dia bawa separuh, kita ditinggalkan separuh. Oh. Untuk kunci dengan yang membawa tadi. Oke Pak. Kita doa lagi Pak. Iya. Nih teman-temannya makin seru nih obrolan kita sama si Bapak ya teman-temannya. Nah, ini luasnya berapa ya Pak kira-kira Pak? Sepengetahuan Bapak aja. Pengetahuan kalau tidak salah, tapi maaf kalau Iya, salah benar, Pak. 25,5 hektar. Oh, luas ya Pak ya. Kalau nggak salah, tapi salah kalau maaf. Iya benar Pak. Berarti kalau kemarin itu banyak makam-makam umum juga itu gabung dengan makam-makam raja yang di atas, betul nggak Pak? Apa gimana Pak? Kalau yang untuk umum dia seperti di sini kan? Ya di sini Pak ya. Ya kalau makam-makam seperti raja, panglima putri dia seperti itu. Oh gitu ya. Karena di sini mau dibuat
Taman Wisata Bukit Seguntang karena kan di tengah perkotaan masih ada hutan. Oh. Nah, jadi dibuat wisata yang rumah-rumah di dekat kawasan Bukit Seguntang diganti rugi. Oh, diganti rugi sama pemerintah Pak ya. Nah, untuk berwisata. Ayo Pak. Aduh, makin seru teman-temannya. Jadi teman-teman kalau yang datang ke sini nanti bisa juga langsung ketemu sama Bapak teman-temannya, karena beliau adalah juru kunci dari tempat ini ya, Bukit Seguntang teman-temannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau malam itu nggak pernah diganggu nggak Bapak tinggal di sini Pak? Sepengalaman Bapak? Tidak. Tidak, tapi cuma sering dipanggil. Oh, sering dipanggil. Misalnya aku lagi duduk sering dipanggil, "Ayah." Tapi aku tahu anak aku tidak pernah dia tuh pulang kalau malam. Oh. Ya, sebab anak aku laki-laki udah nikah. Yang satu lagi jarang pulang karena dia kerja. Tinggal yang kecil-kecil, yang kecil cuma satu saya tinggal. Itu sering apa enggak Pak kira-kira? Sering. Misalnya kalau kita duduk ya, dipanggil misalnya, Yadi katanya kan. Nah, terus kita toleh kan, tapi nggak usah dijawab. Untuk apa dijawab, karena mereka kan orang halus. Oh, nggak ada sosoknya kayak gitu Pak ya? Oh, nggak kelihatan Pak ya? Ayo Pak, kita ke rumah Bapak nih. Nah, ini teman-temannya rumah Bapak teman-temannya. Jadi nanti kalau kalian ke Seguntang, Bukit Seguntang ya teman-teman, bisa mampir, bisa silaturahmi sama Bapak, bisa nanya-nanya juga teman-temannya. Iya Pak. Nah Pak, ini mau tanya juga aku Pak ya. Katanya nih Pak ya, orang-orang yang datang ke sini kayak gitu Pak ya, minta-minta hajat kayak. Iya benar. Itu dalam arti yang baik dan yang buruk tuh ada nggak Pak kira-kira di sini nih? Kalau untuk di Bukit Seguntang, kalau dia misalnya dia itu bercerai dengan istri atau suami ya, mau kembali lagi bisa. Oh. Tapi kalau mereka itu misalnya suami istri mau bercerai, dia tidak mau. Apalagi misalnya dia jahat, mau misalnya kan kita nyantet apa dia tidak mau. Makam-makam sih semuanya baik untuk tujuan baik gitu. Tujuan baik ya. Tujuan baik. Ya banyak juga artis-artis kesini seperti Julia Perez kan pernah kesini. Oh, teman-teman artis-artis nih kata si Bapak nih. Ayu Azhari pernah kesini. Ayu Azhari pernah kesini. Tukul Arwana kesini. Ramzi kesini. Iya. Contohnya nih Pak, mau tanya nih Pak ya. Iya. Seandainya nih Pak, ada orang yang datang ke rumah nih Pak. Iya. Datang ke sini udah niat yang nggak baik kayak gitu Pak. Pernah nggak Pak apa kejadian dia kesurupan apa-apa nih, sepengalaman Bapak nih yang datang sini tiba-tiba ada yang kesurupan gitu Pak? Ada. Ada. Pernah udah berapa kali. Dulu kan ada anak kuliah dari mana, orang 7. Ya. Iya. Kalau saya bohong boleh tanya di loket dengan Pak Jaja. Iya. Oh. Terus dia main TikTok di depan makam Putri Kemang Rambut Selako. Oh. Sudah aku cegah, "Dek, jangan main TikTok di sini." Dia bilang apa? "Saya kan sholat." Terus Pak? Saya tidak takut katanya kan. Terus pada waktu mereka turun, 7 orang itu kemasukan. 7-7-nya Pak? Iya, ada yang masuk WC, ada yang kemana. Jadi orang loket ke atas minta tolong Pak Yadi katanya. Uji aku kan bukan dukun, kan paranormal, kan cuma penjaga makam. Iya. Tapi Pak minta tolong Pak katanya. Terus aku ambil air putih kan, aku kasih bunga di dalam makam. Kita minta maaf dengan yang ada di sini untuk adik-adik tadi. Nah, berhubung dia cewek kan, jadi kita tidak bisa untuk mengusapkan ke mukanya kan air kan, nanti takut pelecehan. Iya betul. Jadi saya suruh temannya sendiri. Ya. Setelah di mukanya dikasih air, dikasih apa tadi, doa tadi, mereka sadar. Ketika sadar saya di mana. Ya. Terus saya bilang minta maaf. Akhirnya mereka datang minta maaf ke makam Raja Sebentar Putri Rambut Selako untuk supaya mereka tuh tidak mengucapkan kita nih, kalau kita Kata-kata kasar. kata-kata kasar Pak ya. sama saja seperti kita kan, seperti kita tenang di rumah, tahu-tahu ada yang datang merusak suasana, mungkin kita juga marah kan. Iya betul. Ya, begitu juga dengan mereka walaupun makam. Ya, karena mereka kan ada kesaktian.
betul Pak. Itu pas mereka kesurupan itu Pak, mereka bercerita nggak Pak, dibawa ke alam mana gitu Pak? Ada nggak salah satu dari 7 orang itu Pak? Nah, salah satu dari mereka dia itu bilang saya di mana, di mana. Mereka tidak tahu di mana. Jadi kayak seperti disesat kayak gitu Pak? Iya benar. Iya. Udah itu ada lagi dulu tahun berapa? Itu udah lama sekali. Dari dulu kan ada sekolah di depan di depan rumah sakit Bunda. Iya, rumah sakit Bunda. Di situ ada seorang anak, dia tuh kerasukan juga kan, Iya, kerasukan Putri Amber Selako pada waktu itu. Jadi mereka kesini waktu itu kuncinya ibu aku kan, Bu Iya. Sugiatun. Dia kesini, dia bertanya, rupanya dia disuruh pakai pakaian kuning maraton. Disuruh Putri Amber Selako tuh dia tuh petunjuk dia maraton keliling Seguntang. Sudah maraton dia bagaimana bajunya itu diserahkan dengan ibu saya, baru dimaafkan. Ya, karena pada waktu itu waktu dia masuk ada orang ikut kerasukan. Ya. Berarti kejadian kesurupan di Bukit Seguntang ini udah banyak betul Pak? Udah banyak benar. Ya. Ada juga anak kuliah dari mana pernah dia main-mainkan tongkat bambu yang untuk berfoto kan, ya, betul, untuk betul, kita betul. berniat Ya, kan. betul, Mungkin apa yang dibilang tidak tahu dia tuh langsung nempel ke badan. Nggak gerak lagi kayak gitu Pak? Tidak bisa dilepas. Terus ya kita minta maaf kan, alhamdulillah lepas. Alhamdulillah Pak ya, Iya. lepas Pak ya. Iya. Tapi kalau khususnya Bukit Seguntang, ke-7 makam ini dia tidak mau berniat jahat. Kalau untuk kebaikan dia bisa, tapi kalau untuk kejahatan dia tidak mau. Nggak mau Pak ya? Iya. Kalau misalnya kita mau naik pangkat apa tuh, dia kan keraja. Ya, keraja. Tapi kalau misalnya untuk pedagang, untuk sakit, untuk apa, Putri Kemang Dadang. Berarti setiap makam ini ada fungsi-fungsinya sendiri Iya. Pak ya? Betul Pak ya? Iya. Misalnya kalau minta kundu, minta anak, ke raja bisa, ke Putri Kemang Dadang bisa. Kalau ke itu sih kan ada pangeran juga gitu Iya. Pak ya? Ke Panglima juga bisa. Kemana tujuan mereka mau berniat. Nanti setelah mereka tuh nazarnya udah tercapai, Ya. nanti dia kemana niat dia tadi, atau ke Putri Kemang Dadang, Raja Sentalam, atau Bagus Kuning, atau Putri Amber Selako, atau ke Panglima Tanjungan. Iya. Jadi itu Pak ya? Iya. Baik, ini nih Pak, pesan-pesannya buat orang yang mau berkunjung nih Pak ke Bukit Seguntang nih Pak, yang punya niat-niat jahat gitu Pak, yang ada niat baik juga gitu Pak. Pesannya apa nih Pak buat yang mau ke Seguntang nih Pak? Kalau mereka niat jahat atau untuk nyantet, untuk pokoknya untuk menyakiti hati orang, Ya. saya pesan makam-makam sini tidak mau. Iya. Tapi kalau misalnya tujuan itu kebaikan, misalnya ada kesusahan bagaimana, misalnya kan kita terlilit utang, nanti kita berdoa di situ kan bagaimana jalannya. Kalau misalnya hutang itu terlunasi, saya akan kesini lagi banyak. Banyak Pak ya? Iya. Termasuk artis tadi Pak ya? Iya. Ya, mantap teman-teman ya. Artis pun kesini nih teman-teman ya. Iya. Jadi kesimpulannya itu teman-teman tergantung dari niat hati kalian teman-teman kesini ya. Kalau memang tujuan kalian baik, itu akan hasilnya pun akan baik teman-teman. Iya. Gitu. Kalau memang hasilnya buruk, itu pun akan buruk juga hasilnya. Teman-teman. Seperti itu kata si bapak teman-teman ya. Tapi Pak, benar nih Pak, nggak ada kejadian apa gitu yang Bapak selama ini alamin tinggal di sini gitu Pak? Apa ada keponakan? Kan Bapak tadi bilang nggak ada nih, nggak ada ngerasain apa-apa nih. Nah, nggak tahu nih kalau ada keponakan, apa anak gitu Pak, yang cerita ke Bapak gitu Pak. Kalau cucu aku Iya, khususnya cucu pertama, kalau dia habis maghrib itu dia pasti ngajak yayanya melihat hantu. Di mana-mana di sini ya ada hantu, di sini ada kuntilanak. Itu kalau itu buyut katanya. Di mana lagi ada, di situ ada katanya. Ya itu kalau cucu aku yang pertama 3,5 tahun. Kalau cucu aku yang kedua 1 tahun 4 bulan. Kalau kita makan di atas ya, habis maghrib kan terbuka pintu, itu kan pintu jendela terbuka kan, sering dipanggilnya suruhnya masuk. Sudah masuk, tapi kalau dia melihat itu orang tuh serem, dia takut, dia meluk. Tapi kalau misalnya dia tuh melihatnya tidak serem, dia ajaknya masuk.
Oh, dipanggilnya. Dipanggilnya masuk, dikasihnya makan. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, itu ya teman-temannya. Nah, tapi memang tinggal di sini tuh memang si bapak udah lama teman-teman. Nah, jadi aku bilang itu turun menurun ya pak ya. Iya. Nah, dari ibu sekarang ke bapak teman-temannya. Nah, ini rencana juga kalau bapak itu bakal diturunin lagi nih ke anaknya teman-temannya. Nah, makanya kalau kalian teman-temannya datang ke Bukit Seguntang gitu mau bertanya-tanya nih bapak siap kayak gitu teman-teman ya. Kalian mau tanya apa gitu, buat apa gitu teman. Tapi balik lagi tadi dari niat ke kalian teman-temannya. Iya, tapi kalau misalnya kalau makam raja kan, kalau dulu kan bergiliran, Iya. berhubung orang-orang yang lama itu misalnya giliran sudah tiba, tapi mereka tidak mau menunggu, terus dikasihkan sama kita, tapi kita ganti rugi. Oh. Misalnya dia orang 7 berarti 1.400.000. Nah, kita ganti rugi. Tapi giliran dia belum tentu dapat lagi, sebab kan banyak orangnya. Oh, Iya. berarti dulu teman-temannya itu gilir teman-teman. Sampai sekarang masih bergilir. Nah, teman-teman kalian ya yang datang ke sini mesti atur jadwal dulu teman-teman. Seperti bapak yang jaga apa Raja Segentar Alam, dia 8 minggu, udah 8 minggu kembali lagi di kami. Seperti itu ya pak ya. Iya. Nah teman-teman, jadi kalau kalian kesini nanti wajib ya langsung ketemu si bapak teman-teman. Nah begitu teman-temannya. Kayaknya segitu dulu deh pak. Makasih banyak pak sebelumnya udah berbagi cerita dengan kita pak. Semoga kalau jika memang suatu hari bisa ketemu lagi nih ya, nanti bakal mampir lagi pak ya. Amin ya. Ya oke teman-teman, cukup sekian dulu obrolan kita sama bapak ya. Bakal nanti ketemu lagi kalau umur panjang bakal ngobrol lagi sama bapak ya. Kita semuanya teman-teman kita lanjut lagi ke lokasi-lokasi, bakal kita lihat di Bukit Seguntang ini ada apa aja teman-temannya. Jadi semuanya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah perbincangan aku bareng Pak Suryadi ya, kuncen atau penjaga yang ada di Bukit Seguntang ini teman-teman. Tadi sempat beliau berbicara banyak juga yang datang ke sini itu mencari karomah ya, seperti itu ya, kayak jodoh, kayak rezeki, semuanya itu datang ke sini teman-teman. Tapi pendapatku teman-temannya nanti kita bahas juga di kolom komentar. Mau jodoh semuanya itu Allah yang kasih teman-temannya, Tuhan yang Maha Esa. Janganlah kalian datang ke sini itu meminta-minta, jatuhnya musyrik teman-teman. Tapi yang nggak tahu ya pendapat kalian, nanti kita bahas di kolom komentar teman-teman. Kita bakal lanjut lagi, lihat ke atas ada apa aja. Yuk pantengin, ikutin El. Oke guys, jadi kita lanjut lagi eksplor lokasi Bukit Seguntang ini teman-teman. Tuh seperti itu. Nah, ada yang foto-foto teman-teman. Nah jadi banyak juga lokasi ini digunain buat foto prawedding, foto-foto sejarah, artikel-artikel sejarah seperti itu teman-teman. Nah di depan aku ini ada satu makam teman-teman yang memang menyambut kita ya. Nah, ini ada kayak pelang juga, nama-nama makam yang ada di sini ada 7 makamnya. Nah ini makam pertama teman-teman, kita lihat dulu. Nah makam pertama ini ialah Panglima Tuan Junjungan. Nah ini kayak yang Panglima teman-teman. Tuh ini Panglimanya ya, tuh Panglima Tuan Junjungan. Ini makamnya. Kita masuk lagi, kita lanjut lagi, Nah di depan aku ini kalau nggak salah itu makam dari sang raja teman-teman. Kita lihat dulu ya, betul nih makam dari Raja Segentar Alam. Nah ini nih makamnya nih, makam sang raja. Ya, makam sang raja seperti ini cuy makamnya. Kita lihatnya Pak. Assalamualaikum. Nah
Ini makamnya. Nah ini ada bapak juga lagi duduk Pak ya, lagi ziarah Pak ya? Iya. Oh lagi ziarah Nah, guys. itu kunci ini. Oh ini bapaknya nih. Ini makamnya teman-teman. Makam dari sang raja kerajaan Sriwijaya, raja segentar alam teman-teman. Tuh. Nah di sebelah kiri ini ada makam juga, kita lihat ya. Ada makam siapa? Jadi di sini teman-teman ada 7 makam. Tuh ada makam Putri Rambut Selako dan juga makam dari Pangeran Raja Batu Api. Nah ini makamnya. Assalamualaikum. Nah seperti ini. Itu makam Putri Rambut Selako dan ini berarti ini makam Pangeran Raja Batu Api tadi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Kita ke atas ya. Kita lanjut, kita ke atas. Nah di sebelah kananku ini juga ada makam lagi, kayaknya makam panglimanya juga teman-teman. Di sini ada yang jualan, jadi teman-teman kalau kesini nggak khawatir naik tangga, jadi kehausan jadi bisa belanja minuman dan makanan di atas ini. Nah ini makam lagi ya, tapi tulisannya di sini teman-teman. Kita cek dulu ini makam siapa. Makam dari Panglima Bagus Karang dan Panglima Bagus Kuning teman-teman. Ini ada yang lagi ziarah juga. Ini makamnya teman-teman. Ini makamnya ya. Nah ini makam dari Panglima Bagus Karang dan Panglima Bagus Kuning. Lagi ziarah kak ya? Ya. Oh tuh si abang lagi ziarah teman-teman. Jadi teman-teman juga yang boleh mau ziarah ke sini boleh teman-teman. Biasanya datang ke sini tuh baca Yasin dan sebagainya teman-temannya. Seperti itulah. Ayo kak. Nah tapi teman-teman pesanku kayak Pak Nedi tadi bilang teman-teman, banyak juga di sini yang meminta-minta kayak rezeki, kayak minta-minta benda-benda seperti itu ya, biar sakti lah segala macam lah seperti itu teman-teman. Nah itu tidak baik dan tidak boleh teman-teman. Minta semuanya itu kuasanya dari Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman, bukan minta seperti yang kayak makam-makam ini ya. Itu nggak boleh, nggak baik teman-teman. Nah di sebelah sana kayak ada jalan juga, nanti kita ke sana. Tapi di sebelah sini ada salah satu makam lagi yang mesti kita datengin. Kita lihat dulu ada makam siapa. Berarti di situ ada 1, 2, 4, 6 dan ini makam terakhir 7. Ada 7 makam yang berada di atas ini. Nah ini makam terakhir yang bakal kita datengin. Ada makam siapa ya, kita lihat dulu makamnya. Wow seperti ini ya. Suasananya bagus buat datang sini bersama keluarga teman-teman, rekreasi dan sebagainya. Nah, ini makam terakhir. Kita lihat dulu makamnya Putri Kembang Dada teman-teman. Nah seperti ini penampakannya. Nah makamnya Putri Kembang Dada teman-teman. Nah di situ ada yang tidur juga, kayaknya habis ziarah capek teman-teman, naik turun tangga sibuk tidur. Tapi ya, balik lagi tadi teman-teman, niatnya mesti baik, jangan yang buruk gitu, tapi niatnya minta itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus lanjut teman-teman, ikutin terus L di Bukit Seguntang ini. Oke teman-teman, kita bakal jalan ke bawah
dari lokasi Bukit Seguntang ini. Nah, di sebelah kananku ini kalau nggak salah dulunya itu ada outbound ya teman-teman, tapi sekarang nggak beroperasi lagi. Aku nggak tahu kenapa, tapi memang Bukit Seguntang ini udah sepi pengunjung. Kenapa kurang tahu saya, tapi aku masuk ke sini nyaman, menyatu dengan alam karena banyak juga pohon-pohon besar. Nah itu seperti itu tuh ya, ada kayak ada tangga ke atas. Turunnya sempat digunain buat outbound, buat keluarga buat rekreasi ke sini teman-teman tuh. Tapi memang udah nggak beroperasi lagi. Tuh kayak ada jaring-jaring kayak panjat-panjatan seperti itu, dan batu-batu besar ini. Ini bukan batu tapi teman-teman kayak dibikin tuh, kayak ada rangka-rangka besi yang memang dibuat biar mirip kita naik nanti ke atas itu seperti naik ke kerajaan Sriwijaya. Mantap. Dan ada salah satu bangunan juga yang hancur, nggak tahu kenapa belum diperbaiki, tapi memang ini tempat rekreasi yang memang aku lihat itu kurang terawat teman-teman. Nah seperti ini nih lokasinya, udah banyak yang hancur. Nanti yang tahu teman-temannya, kalau ada dinas yang terkait nonton, tolonglah diperbaiki, karena ini tempat salah satu kebanggaan orang Palembang. Ciri khas orang Palembang yang memang berdampingan dengan sejarahnya kerajaan Sriwijaya. Wow, ini udah banyak juga yang hancur, yang rusak. Wow, sayang teman-teman, nanti yang datang ke sini nggak bisa lagi menikmatin suasana bagusnya dari lokasi Bukit Seguntang ini. Tuh, naik ke atas tadi ya, langsung bisa disambut sama makam-makam raja tadi juga. Wow, mantap. Oke guys, jadi sekian dulu vlog aku di Bukit Seguntang ini teman-teman. Nanti bakal ketemu lagi di video lainnya seperti biasa. Sebelum L-nya pamit, L ingetin lagi ke kalian, jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Teman-teman bakal lagi ketemu lagi di lokasi lainnya bareng El Pico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.